Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan saya Nasirun, belajar online ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali tentang masalah sejarah kebudayaan Islam ya, kelas 8. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita buka materi kita bersama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak-anak, sebelum kalian belajar, saya ingatkan kembali, silakan ditonton dulu videonya sampai habis ya. Ditonton videonya sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Kemudian jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, kemudian di like videonya, kemudian komentarnya di kolom komentar. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Ya, kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Nah, sebelum kita belajar anak-anak, mari kita pahami peta konsep berikut ini. Kejayaan intelektual dan ilmuwan ya, kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah itu ditandai oleh dua atau didukung oleh dua faktor. Yang pertama adalah tentang ilmu isan ya, tentang ilmuwan Islam. Yang kedua tentang ulama. Jadi kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah ini ya digolongkan menjadi dua, yaitu tentang ilmuwan Islam dan ulama. Kemudian ilmuwan Islam ini terbagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama adalah ilmu kedokteran, yang kedua ilmu filsafat, yang ketiga ilmu kimia, yang keempat adalah ilmu astronomi. Sementara dalam ulama ini terbagi menjadi ulama hadis, ulama fikih, dan ulama tafsir. Nah, nilai karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, religius, kemudian semangat belajar, inovatif, leadership, cerdas, ya, mandiri. Nah, dalam kesempatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, anak-anak, kita akan membahas subtema tentang ilmuwan Islam, masa kejayaan intelektual Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama, ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang ya melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari perkembangannya ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Nah, kegiatan penerjemahan manuskrip kuno ya, seperti buku-buku literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, anak-anak sekalian, Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad ya, Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu
Di antaranya adalah mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Kemudian untuk mengetahui peran ilmuwan, ya, untuk mengetahui peran ilmuwan muslim dan peran besar mereka dalam rangka menciptakan kejayaan intelektual Islam, mari kita simak satu persatu di bawah ini. Nah, yang pertama adalah ilmuwan bidang kedokteran. Ilmuwan bidang kedokteran, minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran ini diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok. Ya, minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah teologi dan yang kedua adalah kedokteran, ya. Jadi ilmu kedokteran ini diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW dan dibagi menjadi dua kelompok bidang ilmu pengetahuan, yaitu tentang ilmu teologi dan ilmu kedokteran. Kemudian para penulis, ya, para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab. Mereka adalah Ali At-Tabari, Al-Razi dan Ibnu Sina. Yang pertama, ada dokter masyhur abad klasik. Ini namanya adalah Ali Ibnu Roban At-Tabari, ya. Ali Ibnu Roban At-Tabari. Beliau adalah dokter masyhur abad klasik. Nah, Ali bin Sahal Roban At-Tabari lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya beliau adalah seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Tabaristan itu nama tempat, ya. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang sangat hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Kemudian Ali At-Tabari ini beliau wafat pada tahun 870 Masehi. Nah, karya-karya Ali At-Tabari diantaranya apa saja? Yang pertama, Firdaus Al-Hikmah, ya, Firdaus Al-Hikmah. Firdaus Al-Hikmah itu merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Yang kedua, Din Ad-Daulah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga, Hifzus Sihah, ya, Hifzus Sihah, yaitu sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya karya-karya dari Ali At-Tabari. Kemudian yang kedua, Ar-Razi, ya. Tokoh yang kedua adalah Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi, ya. Penemu penyakit cacar air dan darah tinggi adalah Ar-Razi namanya. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ini nama lengkap dari Ar-Razi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau dilahirkan di kota Rai, ya, Teheran, ibu kota Iran, di Baghdad,
dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Jadi Ar-Razi ini adalah salah satu pendiri rumah sakit yang ada di Baghdad, ya. Kemudian Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Banyak sekali ya, 200 karya ilmiah yang ditulis oleh Ar-Razi. Di antaranya adalah Al-Hawi. Ini adalah karangan dari Ar-Razi. Al-Hawi ini buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi, Sisilia, ya, Faraj bin Salim pada 1279 Masehi. Nih. Kemudian yang berikutnya Al-Judari wal Hasbah. Ini karangan dari Ar-Razi juga, Al-Judari wal Hasbah. Yaitu buku ini membahas tentang penyakit cacar air. Ya, penyakit cacar air, campak, bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Nah, buku ini anak-anak pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Vanessa pada tahun 1565 Masehi. Kemudian karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa mendatang, ya, atau masa sekarang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di daerah barat. Yang berikutnya, tokoh berikutnya adalah Ibnu Sina. Di barat ia dikenal dengan nama Avicenna, ya, Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Sayyid Horus, ya, Sayyid Horais, atau yang artinya adalah pemimpin orang terpelajar, ya, Sayyid Horais, pemimpin orang terpelajar atau seorang guru terpelajar, begitu. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1337 Masehi. Beliau dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk penyerap dan memelihara pengetahuannya. Jadi luar biasa pengetahuan dari Ibnu Sina ini, ya. Beliau adalah sarjana Islam dari Persia. Ini pernah membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Ini beliau. Jadi Ibnu Sina itu lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain adalah yang pertama Al-Qanun fi Tib, ya, Al-Qanun fi Tib, yang artinya adalah dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa. Jadi berabad-abad, ya, menjelaskan tentang
pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan seperti asma dan TBC melalui pernafasan dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Luar biasa. Jadi Al-Qanun ini adalah kitab Al-Qanun fi Tibb adalah dasar-dasar ilmu kedokteran yang dikarang oleh Ibnu Sina. Berikutnya adalah Asy-Syifa. Ya. Asy-Syifa ini artinya adalah obat. Ini berisi tentang cara pengobatan. Ya. Kitab atau buku Asy-Syifa ini berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Nah, kemudian anak-anak, yang berikutnya kita akan membahas mengenai masalah ilmuwan filsafat muslim. Ya. Ilmuwan filsafat muslim. Filsafat itu berasal dari kata falsafah, ya. Filsafat yang artinya adalah falsafah. Falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Ya, filsafat adalah pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Nah, mari kita mengenal tokoh-tokoh ilmuwan filsafat Islam berikut ini. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah filsuf atau pemikir muslim pertama kali. Namanya Al-Kindi. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Saban Al-Kindi. Ya, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Beliau seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak. Ya, Baghdad itu adalah kota Irak pada tahun 873 Masehi. Jadi usianya itu adalah 71 tahun. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ya, di barat ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Watsiq dan Al-Mutawakkil. Karena merupakan keturunan asli Arab, maka ia memperoleh gelar filsuf Arab, dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles, yaitu filsuf atau filsafat Yunani di dunia timur yang murni keturunan Arab. Kemudian yang tokoh yang berikutnya adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini lebih dari seorang filsuf. Masih Al-Kindi ya. Al-Kindi ini adalah lebih dari seorang filsuf. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan ahli musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ya yang ditulis oleh Al-Kindi. Namun sayangnya kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antaranya karya filsafatnya adalah ini ada Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qalfi, ya. Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qalfi.
sebuah pengantar lengkap ilmu logika. Lewat karya-karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ya, ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Nah, titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsuf Yunani Romawi, sehingga filsafat menjadi salah satu bentuk pemikiran ilmuwan, ya, salah satu bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Mereka itu adalah yang pertama Al-Ghazali, atau disebut sebagai Hujjatul Islam. Beliau juga lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ya. Ia bergelar Imam Ghazali adalah Hujjatul Islam. Jadi Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Hujjat, ya. Dia bergelar Hujjatul Islam, yang artinya adalah orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Beliau dilahirkan di Tusi, ya, Khurasan pada tahun 1059 Masehi, dan Imam Al-Ghazali wafat tahun 1111 Masehi. Kemudian guru Imam Al-Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad, Irak. Imam Ghazali memiliki karakter tekun, ya, rajin, teliti dan cerdas, sehingga banyak banyak disiplin ilmu yang dikuasainya. Di antaranya seperti ilmu kalam, ilmu fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika dan lain sebagainya, itu yang dikuasai oleh Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara kitab-kitabnya atau karangannya atau karyanya yang masyhur adalah yang pertama Tahafutut Falasifah, ya, Tahafutut Falasifah, yang artinya adalah kerancuan filsafat. Jadi sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Yang kedua, Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah sebuah kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, ya, pengobatannya dan mendidik hati. Maksudnya penyakit hati itu adalah seperti dengki, iri dan sebagainya, begitu ya, bukan terus hatinya yang sakit, bukan. Nah, kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Ghazali. Kemudian Ibnu Maskawi memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawi, yang lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawi merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak, ya.
bidang filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Nih. Jadi akhlak menurut Ibnu Maskawi adalah akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawi banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antaranya karya-karyanya adalah ini ada Tahzibul Akhlaq wa Tatirul A'rab ya. Ini karya dari Ibnu Maskawi. Buku ini menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Yang kedua adalah Tartib As-Sa'adah. Ya, Tartib As-Sa'adah yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Kemudian Jawi dan Khairat. Nih, Jawi dan Khairat, yaitu kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Kemudian anak-anak lanjut ke bagian ilmu kimia. Ya. Ilmu kimia. Setelah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, astronomi dan matematika, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peran besarnya terhadap peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah, yaitu beliau adalah Jabir bin Hayam, ya, Jabir bin Hayam, yang dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Bapak kimia muslim pertama adalah Jabir bin Hayam, ya. Dunia barat menyebutnya dengan Geber itu Geber ya. Jabir bin Hayam bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus, Khorasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayam pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Siddiq. Nah, buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasanya, ya, buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia seperti Ar-Rahmah, ya, Ar-Rahmah. Ini adalah buku cinta. Kemudian Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Kemudian ada Al-Jibab Al-Syati, yaitu air raksa timur. Ya. Tuh. Itu tentang ilmuwan kimia yang dipaparkan oleh Jabir bin Hayam. Di antaranya tadi buku-bukunya ada Ar-Rahman, Al-Tajmi dan Al-Zibab Al-Syarqi. Oke anak-anak, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang ilmuwan astronomi. Ilmuwan astronomi ini dilahirkan di Khawarizm, ya, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi, dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Ia hidup masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, ya, sosok khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, Al-Khawarizmi adalah tokoh utama ya, tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Nah, sebagai seorang pemikir Islam ya, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melalui pemikiran ilmu abad pertengahan ya. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar sekali, dan ia telah menyusun tabel astronomi tertua di dunia, dan ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Jadi kalau kalian belajar matematika itu tentunya kalian tidak asing lagi nama Al-Khawarizmi ya. Beliau adalah yang menyusun tabel astronomi tertua, dan juga ia menulis tentang aritmatika dan aljabar. Kemudian karya-karya yaitu banyak sekali di sini. Di salah satunya adalah karya aljabarnya, misalnya disebut Al-Mukhtasar fil Hisab, Aljabar wal Muqabalah ya. Karya aljabarnya itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab, Aljabar wal Muqabalah. Nah, kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajagan, pencarian gitu maksudnya, penjajagan ini, dan jawaban palsu atau rule of false ya, rule of false position atau regular fast. Kemudian pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 35, 89, 144 dan seterusnya. Masih banyak lagi kalau kita teruskan. Dengan pola bilangan ini nantinya akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita tentang ilmuwan muslim pada masa kemudian. Anak-anak, untuk selanjutnya silakan kalian sebagai referensi kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pengaruh ilmuwan ya? Apa pengaruh ilmuwan dalam mensejahterakan kehidupan bangsa? Yang kedua, tuliskan peran besar ilmuwan muslim bidang kedokteran lewat karya-karyanya yang mendunia. Kemudian tuliskan karya Jabir bin Hasyam ya, karya Jabir bin Hayyam dalam 2 metode operasi kimiawi yang diciptakannya. Yang berikutnya adalah tuliskan kiprah Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu astronomi. Yang nomor 5, terangkan 3 perilaku seorang pelajar yang meneladani kegigihan ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, anak-anak, silakan kalian jawab pertanyaan ini untuk bahan latihan di rumah, disalin di buku kalian. Tetapi anak-anak, 1 yang nomor 5, terangkan 3 perilaku seorang pelajar yang meneladani kegigihan ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa selalu belajar, semangat belajar sekalipun kita belajar menggunakan metode daring atau online ya. Semoga dengan pembelajaran online ini bisa memberikan dampak positif bagi kalian semua, dan tentunya harapan kita semua adalah semoga kelak ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.